warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman bersama Ustaz Aldo dalam pembelajaran matematika di kelas 8 SMP IPA Royan ya. Mudah-mudahan pada hari ini antum dalam keadaan sehat semua dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, sebelum kita masuk pada pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bisa dimengerti dengan baik dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya. Mari kita awali pertemuan kita dengan ta'awuz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dibukakan pintu hati kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ya teman-teman, melalui video ini juga Ustaz ingatkan kepada teman-teman untuk selalu menjaga kesehatan dengan makan makanan yang sehat dan juga jangan lupa untuk rutin berolahraga. Ya, mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini dan kita semua bisa kembali lagi beraktivitas di sekolah. Mudah-mudahan ya teman-teman ya, kita doakan bersama-sama. Baik, mari kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Baik teman-teman, kita masuk pada pembelajaran kita di kelas 8 tentang sistem persamaan linear dua variabel atau disingkat dengan SPLDV. Oke ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui tentang persamaan linear satu variabel dan persamaan linear dua variabel ya. Untuk referensi bisa antum buka kembali catatan antum di kelas 7 dan juga pembelajaran sebelumnya ya. Persamaan garis lurus atau persamaan garis lurus juga bisa dilihat ya. Kemudian dari dari persamaan linear itu akan membentuk sebuah sistem persamaan linear dua variabel. Sudah Ustaz jelaskan di modul antum bahwa jika satu bagian itu namanya persamaan, tapi jika sudah bergabung beberapa persamaan itu menjadi sebuah sistem. Ibaratkan sebuah organ pernafasan, kalau hidung saja yang disebut itu maka adalah sebuah organ pernafasan. Tapi jika dikatakan menghirup udara dari hidung melewati bronko melalui tenggorokan masuk ke bronkulus sampai ke paru-paru, maka itu namanya adalah sistem pernapasan. Seperti itulah dia sistem persamaan linear itu adalah kesatuan dari persamaan ya. Jadi lebih dari satu persamaan ya. Oke, untuk metode ini adalah bentuk umumnya, bentuk umum dari sistem persamaan linear. Ini persamaan yang pertama, ini persamaan yang kedua, gitu. Ya, Ax tambah B sama dengan C, inilah bentuk umum dari persamaan. Ya, karena dia sistem maka dia ada dua buah persamaan atau lebih dari satu. Nah, seperti itu. Oke, dan dua persamaan di sini. X tambah B sama dengan C, dx tambah E sama dengan F. Nah, ini bentuk umumnya. Untuk metode penyelesaian dari SPLDV ini ada 4. Yang pertama substitusi, yang kedua eliminasi murni, ini substitusi murni, ini eliminasi murni, dan yang ketiga gabungan. Yang gabungan ini adalah gabungan dari substitusi dan eliminasi. Ini yang biasanya digunakan oleh siswa karena dianggap lebih cepat untuk menyelesaikannya dan lebih mudah untuk menyelesaikan menggunakan metode gabungan. Yang keempat adalah metode grafik. Untuk metode grafik sendiri itu memerlukan ketelitian. Jadi jika menggunakan buku matematika peta-peta itu harus tepat membuat skala-skalanya gitu. Tidak bisa sembarangan. Nah, jadi ini kelemahannya adalah jika untuk membuat skala angkanya itu tidak pas, maka dia susah untuk menentukan penyelesaiannya menggunakan metode grafik ya gitu. Oke, sekarang silakan diperhatikan. Kita akan membahas satu persatu metode yang tadi. Yang pertama itu menggunakan metode substitusi. Jadi untuk lebih mudahnya Ustaz akan menggunakan soal yang sama supaya antum bisa membandingkan mana yang lebih mudah untuk menggunakan metode substitusi, eliminasi atau gabungan.
Untuk pada hari ini kita bahas sampai 3 metode itu saja dulu supaya tidak bingung karena dia prosesnya saling berkaitan. Nah, seperti itu. Ya. Pertama dengan metode substitusi. Langkah pertama kita ambil salah satu persamaan 2x, contoh yang mudah untuk kita mengambil salah satu variabelnya. Contoh 2x tambah y sama dengan 5. Karena y-nya ini 1, maka ini bisa kita ambil, cocok kita ambil. Maka ini akan menjadi y sama dengan 5 kurang 2x. Ya. Kita jadikan dia seperti ini. Itu persamaan yang pertama. Kemudian kita akan mengganti, substitusi itu mengganti. Kita akan substitusikan y sama dengan 5 kurang 2x ke persamaan kedua. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Jadi kita ambil pertama salah satu persamaan ini untuk menjadi pengganti atau menjadi yang akan mensubstitusikan. Nah, kita ambil pertama jadi y sama dengan 5 kurang 2x. Ya, terserah mau ambil mana, mau persamaan 1 atau persamaan 2 boleh. Tapi kita harus tahu supaya mudah kita ambil yang memiliki koefisien salah satu variabelnya itu 1. Nah, biar mudah dia. Gitu. Ya. Jadi sudah dapat kita y-nya sama dengan 5 kurang 2x, kita substitusikan y sama dengan 5 kurang 2x ke persamaan kedua. Jangan ke persamaan pertama lagi, sekarang persamaan kedua. Ya, karena dia sebuah sistem. Nah, sistem. Jadi semuanya harus digunakan. Nah, seperti itu. Ya. Kita ambil 3x tambah 2y sama dengan 9. Ingat, substitusi artinya mengganti, ya, mengganti. Artinya y yang ini akan kita ganti dengan y yang kita dapatkan tadi. Kita selesaikan. 3x ditambah 2, y-nya kita ganti dengan ini. Kita ganti. 5 kurang 2x sama dengan 9. Oke, kita selesaikan. 3x tambah, ingat ini perkalian. Ingat, kalau dia perkalian maka dia harus mengalih semuanya. 2 kali 5, 2 kali negatif 2x. 2 kali 5 10. 2 kali negatif 2 kali negatif 2x. Berarti negatif, positif kali negatif, negatif. 2 kali 2 4. Tidak ada x-nya maka x-nya langsung 4x. Negatif 4x sama dengan 9. X bisa kita proses? Bisa. Kita dekatkan dia. 3x kurang 4x. Bilangan kita dekatkan pula dengan bilangan. 9 positif 10 pindah luas jadi negatif 10. Nah, positif 10 pindah luas jadi negatif 10. Nah, 3x kurang 4x negatif x. 9 kurang 10 negatif 1. Ingat di sini negatif x negatif 1. X sama dengan negatif 1. Ingat kalau dia tidak ada dituliskan variabelnya koefisien variabelnya, maka itu adalah koefisiennya adalah 1. Maka negatif 1 bagi negatif 1. Maka x sama dengan 1. Dapat x-nya sama dengan 1, kita substitusikan lagi ke sini. Substitusi x sama dengan 1 ke y sama dengan 5 kurang 2x. Nah, seperti itu. Jadi dari y-nya kita masukkan ke persamaan 2, dapat x. Setelah dapat x, kita substitusikan lagi x tadi ke dalam y sama dengan 5 kurang 2x untuk mendapatkan nilai y. Nah, y sama dengan 5 kurang 2x. Kita substitusikan x dengan 1. Y sama dengan, ingat substitusi mengganti. Maka kita ganti nilai x itu dengan 1. Oke, selesaikan. 5 kurang 2 kali 1, 2. Y sama dengan 5 kurang 2, 3. Oke, dapat x-nya 1, y-nya 3. Maka penyelesaiannya adalah
1,3. Ingat, penyelesaiannya itu harus X, Y. 1,3, jangan terbalik, 3,1. Hati-hati. Jadi itu cara untuk metode substitusi murni. Oke, yang kedua kita gunakan metode eliminasi. Kita gunakan metode eliminasi. Eliminasi artinya menghilangkan. Eliminasi. Kita pernah sering ya lihat di kontes idol eliminasi. Jadi eliminasi menghilangkan. Jadi bisa kita lihat sekarang 2x tambah y sama dengan 5, 3x tambah 2y sama dengan 9. Kita akan gunakan soal yang sama dengan metode yang berbeda, itu metode eliminasi murni. Langkah pertama, kita tandai ini menjadi persamaan 1 dan ini persamaan 2. Langkah pertama adalah kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Tak sini. 2x tambah y sama dengan 5. 3x tambah 2y sama dengan 9. Eliminasi artinya menghilangkan. Jadi kita mau menghilangkan x atau y terlebih dahulu. Terserah. Menghilangkan x atau y. Terserah kita yang mana mau kita hilangkan. Oke, sekarang kita coba dulu untuk menghilangkan y. Apakah bisa y langsung dihilangkan? Tidak, X juga tidak bisa kita hilangkan. Karena kita mau menghilangkan Y, maka harus kita setarakan dulu dia. Di sini 1, di sini 2. Maka kita harus samakan bilangannya nih. Koefisien Y-nya ini harus kita samakan dulu. Supaya bisa menghilangkannya. Bagaimana cara menghilangkannya? Yaitu dengan mengalinya. Di sini 1, di sini 2. Dari 1 menjadi 2 diapakan? Dikali berapa dia? Dikali 2. Kalau di sini dikali 2, ini menjadi 2. Kalau yang 2 ini lupakan, tetap saja dikali 1 saja dia, tidak berubah. Seperti itu. Ya. 2 kali 2 X, jadi 4X. Ditambah 2Y sama dengan 2 kali 5, 10. Jadi perkalian ini adalah untuk semuanya, bukan hanya untuk si Y saja. Jadi 2 dikali 2X, 4X. 2 kali 2Y plus 2Y tambah 2 kali positif 5 positif 10. Ini bagaimana? Cuma dikali 1. 1 kali 3x 3x. 1 kali plus 2y plus 2y. 1 kali plus 9 sama dengan 9. Ini sudah setara? Sudah sama-sama 2 koefisien y-nya. Maka bisa kita hilangkan. Bagaimana cara menghilangkannya? Karena dia sama-sama positif. Supaya menghilangkan sama-sama positif, maka harus dikurangkan. Lihat cara Ustaz membacanya. 4x kurang 3x berapa? 1x. Jadi 4x kurang 3x. Itu cara membacanya ya. 4x kurang 3x 1x. 2y kurang 2y 0. Oke. 10 kurang 9 sama dengan 1. Maka X sama dengan 1 per 1. X sama dengan 1. Oke. Mengerti teman-teman? Sampai di sini mengerti? Ya. 4X-nya dulu. Lalu langkah selanjutnya kita eliminasi lagi. Karena dia eliminasi murni, metode eliminasi murni. Eliminasi lagi dia. Eliminasi 1 dan 2 lagi. Oke. 2x tambah y sama dengan 5. Kita geser sedikit ya, biar nanti enggak kecil. 2x tambah y sama dengan 5. 3x tambah 2y sama dengan 9. Oke. Pada eliminasi yang pertama, kita sudah menghilangkan yang y sehingga mendapatkan x. Pada eliminasi kedua, kita harus menghilangkan yang lainnya. Kalau tadi menghilangkan y, berarti di sini harus menghilangkan x.
Kita lihat dulu koefisiennya. 2 dan 3. Apakah bisa hilang dia? Belum. Bagaimana caranya? Kita harus setarakan dia. Bagaimana caranya? Dikali. Untuk menyetarakannya, perkalian berapa nih? 2 dan 3. Maka kita harus menjadikannya ini dikali 3. Kenapa? 2 kali 3 adalah 6. Dan 3 dikali berapa supaya 6? 2. Nah, seperti itu. 3 kali 2 X, 6X. 3 kali Y plus 3Y. Sama dengan 3 kali 5, 15. 2 kali 3X, 6X. 2 kali 2Y, positif 4Y. Sama dengan 2 kali 9, 18. Ingat, perkaliannya itu adalah untuk semuanya. 3 kali 2X, 6X. 3 kali positif Y, 3Y. 3 kali 5, 15. Di sini tadi kali 1, tapi untuk menyetarakan ini supaya dia bisa setara dengan di atas, maka dikali 2. 2 kali 3X, 6X. 2 kali 2Y, 4Y. 2 kali 9, 18. Itu caranya teman-teman. Sudah setara 6 dan 6, maka baru kita eliminasi dia. Positif. Bagaimana cara menghilangkannya? Tentu dikurang. Ya. Nah, 6X kurang 6X, 0. Oke. 3Y kurang 4Y. Ingat cara bacanya. 3Y kurang 4Y. Negatif 1Y. 15 kurang 18. 15 kurang 18. Negatif 3. Y sama dengan negatif 3 bagi negatif 1. Y sama dengan negatif bagi negatif, positif. 3 bagi 1, 3. Oke. Dapat ya. Dapat X, dapat Y. X-nya 1, Y-nya 3. Maka hasilnya adalah X, Y sama dengan 1,3. Sama dengan yang tadi? Sama. Seperti itu caranya. Mana yang lebih mudah? Metode eliminasi atau substitusi? Ya, silakan berbeda sendiri. Baik teman-teman, kita lanjutkan untuk metode yang ketiga, yaitu metode eliminasi substitusi atau yang kita kenal dengan metode gabungan. Dengan soal yang sama, 2X tambah Y sama dengan 5, 3X tambah 2Y sama dengan 9. Oke. Pada metode eliminasi substitusi ini kita menggunakan gabungan, ya. Kita gabungkan metode eliminasi dengan menghilangkan dan juga dengan metode substitusi mengganti seperti itu. Gimana caranya? Perhatikan di sini. Pertama kita buat ini menjadi persamaan 1, ini persamaan 2, ya. Sudah dapat seperti itu, kita pertama gunakan eliminasi dulu. Eliminasi persamaan 1 dan 2. 2X tambah 3Y sama dengan 5. 3X tambah 2Y sama dengan 9. 2X tambah Y ya. 2X tambah Y sama dengan 5. Dan 3X tambah 2Y sama dengan 9. Ingat, kita mau menghilangkan yang mana? Metode eliminasi. Kita mau menghilangkan yang Y tadi. Contoh, kita menghilangkan Y supaya lebih mudah. Ini dikali 2, di sini dikali 1. Ya. Kenapa? Karena untuk menghilangkannya salah satu variabel, maka bentuk koefisiennya harus sama. Harus sama dulu untuk menghilangkannya. Kan di sini harus dikali 2. Kenapa? 2 kali Y, 2Y. 1 kali 2Y, 2Y. Maka bentuknya sama seperti itu. Maka kemudian kita kalikan ke semuanya. 2 kali 2X, 4X. 2 kali positif Y, 2Y. Sama dengan 2 kali 5, 10. 1 kali 3X, 3X. 1 kali 2Y, positif 2Y. Sama dengan 1 kali 9, 9. Sudah sama dia, tandanya sama-sama positif. Bagaimana untuk menghilangkan Y? Maka tandanya harus dikurangi dia, ya. Harus dikurangkan dia. 4X kurang 3X.
X. Langsung saja ya, kita jadikan X saja karena kita tahu 1X itu sama dengan X. Ya. 2Y kurang 2Y, 0. 10 kurang 9 sama dengan 1. Maka kita dapatkan X sama dengan 1. Nah, di sini bedanya metode eliminasi eliminasi murni. Nah, tadi kalau eliminasi murni persamaan 1 dan 2 kita eliminasi. Langkah kedua juga kita eliminasi. Tapi pada metode gabungan ini, setelah kita lakukan eliminasi pertama, maka kita dapatkan X, dan cara yang selanjutnya adalah kita substitusikan X sama dengan 1 ke salah satu persamaan. Boleh persamaan 1, boleh persamaan 2. Kita lakukan pada persamaan 1 pada kali ini. Oke. Lihat. 3X, persamaan 1 ya. Persamaan 2 boleh juga. Terserah antum, mana yang antum pilih. 2X sama Y sama dengan 5. Ustaz memilih pada persamaan 1. Ingat, substitusi artinya menggantikan substitusi X sama dengan 1 ke 1. Mengganti X sama dengan 1 ke persamaan 1. Artinya yang ada X-nya kita ganti dengan 1. Seperti itu. 2X tambah Y sama dengan 5. Maka 2 X-nya kita ganti dengan 1. Ditambah Y sama dengan 5. 2 kali 1. 2 tambah Y sama dengan 5. Y sama dengan positif 2 pindah ruas menjadi 5 kurang 2. Y sama dengan 5 kurang 2, 3. Oke, kita dapatkan X-nya, kita dapatkan Y-nya. X, Y 1,3. Oke. Itulah 3 metode yang bisa kita gunakan untuk mencari penyelesaian dari sistem persamaan linear 2 variabel. Ya. Mana yang lebih mudah? Itu tergantung antum. Ada 3 tadi yang sudah kita bahas: metode eliminasi, metode substitusi, metode eliminasi dan substitusi, atau metode gabungan. Mana yang lebih mudah? Itu tergantung